pagi sahabat jaringan telusur. Saya berada di kantor Diskominfo Standi, Kota Bekasi. Nah, hari ini kami akan membahas terkait dengan keamanan cyber dan perlindungan data dalam layanan publik pemerintah Kota Bekasi. Nah, ingin tahu, saya akan bertemu dengan Kepala Dinas Diskominfo Standi. Saksikan. Nah, kita sudah ketemu dengan Bapak Kadis Diskominfo Standi Kota Bekasi, Pak Budi. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi, siang. Iya. Pak, kita datang ke sini bincang-bincang. Ya, tentu sahabat jaringan telusur juga ingin mengetahui terkait dengan keamanan cyber dan pengelolaan data dalam pelayanan publik di pemerintahan Kota Bekasi. Nah, kan Dinas Kominfo Standi Kota Bekasi, ya kalau kita melihat dari luar, ini yang mengelolanya atau yang pengampu lah gitu ya. Nah, silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Lengkong dan tim ya dari tim telusur, dan yang saya hormati teman-teman dari Diskominfo Standi. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk sama-sama diskusi dan sharing ya. Tadi sudah disampaikan bahwa fokusnya ini terkait dengan keamanan cyber atau di informasi. Mungkin saya bicara terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Diskominfo Standi. Bahwa Diskominfo Standi sesuai dengan hidup tugasnya melaksanakan urusan informasi, statistik dan persandian. Jadi dari tiga urusan itu, urusan wajib pemerintah itu diberikan menjadi tugas pokok dan fungsi yang ada di sekretariat dan bidang yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Sebenarnya bicara keamanan cyber atau di kota jadi pemerintah itu lebih kepada keamanan informasi ya. Ini sangat menarik sebenarnya. Nah, ini cakupannya sangat luas kalau menurut saya. Bicara keamanan sangat-sangat luas gitu. Jadi seiring dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di lingkup pemerintahan juga ini harus bisa sejalan, ya harus bisa mengimbangi dengan kemajuan teknologi dan informasi. Jadi berdasarkan itu tahun 2018 keluarlah namanya Peraturan Presiden tahun 95 tahun tentang SPBI, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini untuk menyikapi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan juga terkait dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi dengan SPBI ini diharapkan penyelenggaraan pemerintah baik di pusat dan daerah sudah beralih dari manual ke teknologi berbasis elektronik. Makanya disebutnya SPBI, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Apa saja sih yang dilaksanakan di SPBI ini? Jadi SPBI ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan. Maksud dan tujuannya supaya penyelenggaraan pemerintah itu bisa dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif. Apa yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah ini? Ada layanan administrasi pemerintahan dan juga layanan administrasi publik. Jadi untuk internal pemerintah ada namanya layanan administrasi pemerintahan, untuk masyarakat ada namanya layanan publik. Jadi dengan SPBI diharapkan khususnya untuk pelayanan baik pemerintahan maupun layanan publik itu bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tadinya mungkin bisa waktunya lama jadi cepat, transparan dan juga bisa lebih akurat. Itu mungkin secara gambaran umum terkait dengan pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian kalau bicara bagaimana keamanan informasi, nah ini bicara keamanan dimanapun juga ini harus menjadi prioritas. Mungkin sahabat jaringan telusur itu kan
berpikir bahwa terkait big data yang ada di Kota Bekasi seperti apa sih Pak? Apa pemerintah Kota Bekasi khususnya di Kominfo tadi ini mengelolanya sebatas apa jangkauannya gitu Pak? Oke, terima kasih untuk rekan jaringan telusur ya. Yeah. Jadi kaitan dengan teknologi informasi itu kan tidak terlepas dari big data. Yeah. Jadi sekarang data dan informasi itu adalah menjadi suatu aset yang sangat strategis yang harus dijaga oleh si pemilik aset. Ya. Karena ini bicaranya pemerintah Kota Bekasi, berarti data itu harus dijaga oleh lingkup organisasi yang ada di Kota Bekasi. Bagaimana ini pengolahan datanya? Nah, ini kita juga ada Perpres terkait dengan satu data Indonesia yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi dalam Perpres itu disebutkan bahwa Diskominfo itu menjadi wali data, dan perangkat daerah itu menjadi produsen data. Jadi intinya muaranya itu atau hulunya itu data itu ada di perangkat daerah. Oh, di setiap OPD ya? Ya, di setiap OPD. Nah, kitanya menjadi pengumpul dan pengolah data. Jadi pada saat data akan dipublish itu harus memenuhi beberapa kriteria. Misalnya standar data, metadata, datanya sudah ada nomor referensi, bisa berbagi data. Itu kriteria yang harus dipenuhi oleh OPD sebagai produsen datanya. Jadi pada saat data ini dipublish oleh misalnya Diskominfo sebagai wali data, itu sudah bisa data yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Ketika tayang harus menilai kriteria data dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Oke. Jadi dua hal sudah terjawab ya. Artinya hanya lingkup pemerintah Kota Bekasi ya, bukan big data di masyarakat ya, bukan warga ya. Oke. Baik, sahabat jaringan telusur, karena beliau Pak Kadis tentunya sangat sibuk ya, tapi terima kasih banyak nih Pak Kadis sudah menerima kami. Dan terakhir mungkin dalam penggunaan ya media sosial atau berkaitan dengan internet, aplikasi web, ada himbauan nggak Pak kepada sahabat jaringan telusur dan juga publik secara Oke, terima kasih mungkin untuk teman-teman sahabat jaringan telusur. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, memang kita mendapat banyak kemudahan. Tapi di satu sisi juga kita harus lebih bijak terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kalau boleh dibilang masyarakat kita itu kepo, ya kan? Jadi kadang-kadang tidak mengklarifikasi atau mengidentifikasi hal-hal yang kita terima. Contohlah yang sering terjadi misalnya kemarin dengan bentuk-bentuk penipuan atau phishing atau apa lah ya. Misalnya ada undangan, kan kita kadang-kadang kepo, enggak dilihat dulu ini sebenarnya bahaya enggak, gitu kan? Akhirnya main klik, main download dan apa? Akhirnya apa? Itu akan merugikan kepada kita. Karena apa? Kalau itu sudah masuk ke kita oleh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak kita perkenankan, itu akan merugikan kepada kita. Kenapa? Mereka akan mengejar data-data dan informasi. Data siapa ya? Data dari itu yang dikirim gitu. Misalnya kalau main klik, data pribadi kita terkena. Akhirnya apa? Data keuangan kita akan terambil juga. Akan merugikan kepada pihak-pihak yang sebenarnya mereka tidak mau seperti itu. Cuma karena kelalaian dan ketidakhati-hatian itu akhirnya akan menjadi bumerang. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan supaya tetap berhati-hati dan bijak dalam rangka menggunakan teknologi informasi dari perangkat, dari aplikasi, dari juga jaringan atau infrastruktur. Jangan main akses di akses poin dimanapun. Lihat dulu kepentingan dan keamanan. Ya. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Jadi artinya kalaupun ada yang masuk seperti itu harus bijak dalam penggunaan. Itu yang paling utama. Oke. Mantap. Oke, sahabat telusur, terima kasih sudah bisa sharing dengan kami dari Diskominfo Standi, khususnya terkait dengan keamanan informasi dan big data, pengelolaan data. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada sahabat telusur dan juga bisa ada manfaatnya, sehingga dalam pemanfaatan teknologi informasi kita dapat manfaatnya dan juga kita dapat bijak dalam pelaksananya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat jaringan telusur, itu dulu kita sudah berbincang-bincang singkat tetapi sangat bermakna dan semoga bermanfaat. Kita akan membahas hal-hal lain yang juga tidak kalah menarik dengan kepala dinas, sekretaris dinas, ataupun dengan public figure stakeholder lainnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan.